Nah, kalau bukan uang korupsi itu kenapa dicuci? Itu dari mana itu uangnya? Pak Fuad Bawasir, mantan Dirjen Pajak melalui JUM. Itu uang senilai 300 miliar. Semula Pak Mahfud mengatakan itu adalah pencucian uang. Tapi tiba-tiba Kepala PPATK mengatakan itu adalah akumulasi dari kasus-kasus pidana. Kasus yang mana? 300 triliun bukan 300 miliar. Apa tanggapan dari Pak Dirjen, mantan Dirjen Pajak Pak Fuad Bawasir atas komentar yang sepertinya ini kok saling bertentangan? Begini Pak Hotman, kalau angka 300 itu tentunya perlu diteliti ulang kebenarannya. Apakah itu kan meliputi sesuatu yang harus dilihat itu apakah sudah dihitung ulang. Karena itu kan jangka waktunya rentangnya panjang dan sebagainya ya. Jadi soal itu harus dihitung ulang. Tapi soal menyimpulkan ini bukan uang korupsi, itu saya malah lebih heran lagi itu. Karena itu terlalu dini menyimpulkan. Nah kalau bukan uang korupsi itu kenapa dicuci? Ya. Itu dari mana itu uangnya gitu loh. Sebab apa sih dicucinya kalau itu bukan uang korupsi? Dan apa gunanya itu mau dicuci dan segala macam, dan itu jumlahnya juga besar. Apalagi ya ada apa namanya surat misalnya dari siapa itu Bursok ya. Itu juga ditambah itu ya, artinya kalau nggak ada asap tentu ada apinya lah gitu. Nah surat itu juga bilang akan disuap 25 M. Ya terlepas daripada benar apa enggaknya bukan tugas saya untuk membuktikan itu. Tapi disuap asalkan diam. Nah dengan saudara Bursok yang lantang begitu juga tidak ditindak. Artinya apa? Artinya pimpinannya itu kan ya SMI ya tidak berani sama Bursok misalnya. Apakah itu artinya seperti itu? Berarti Bursok benar lah, ya kan? Nah, bagaimana itu? Pak Fuad, Pak Fuad, ya. Tiba-tiba Kepala PPATK mengatakan itu terkait dengan tindak pidana asal. Bapak bisa jelaskan maksudnya tindak pidana asal mana? Dan apakah benar duit 300 triliun tersebut ada? Duit itu kan lebih banyak masih dalam bentuk hitungan. Hitungan saja, saya tidak bisa menyatakan bahwa duit itu fisiknya aja, kecuali yang 37 miliar, dan itu baru dari satu orang. Kalau dari semua orang diperiksa ya mungkin saja jumlahnya kan. Kalau 37 miliar satu orang, kalau itu kan kebetulan ketemunya juga karena ada kejadian anaknya nabrak kan. Ya. Bukan sesuatu yang ketangkap benar-benar gitu. Nah, kalau uang-uang dari situ dikumpulin dari beberapa orang mungkin saja. Tapi kalau dari angka PPATK, itu saya kira tidak ada uangnya itu 300 itu. Bukankah PPATK itu hanya berhak memberikan komentar kalau dia sudah melihat ada uang beredar? Dia kan tidak membuat kesimpulan atas kasus. Jadi apakah benar bahwa PPATK telah melihat duit 300 triliun makanya dia berani ngomong? Saya rasa dia tidak mempunyai bukti untuk ada uang ini 300 triliun itu pasti saya yakin itu tidak. Itu kan rentang waktu itu hitungan aja dari transaksi-transaksi itu bagaimana kok bisa sampai jumlah 300 triliun. Ya. Jadi tidak malah yang saya tadi heran itu bisa menyimpulkan bukan uang korupsi itu dari mana gitu. Itu juga kelebihan gitu mengatakan tidak uang korupsi gitu. Terima kasih Pak Fuad. Sekarang kita tanya dulu kepada ahli yang nih, Pak Muhammad Yasin, mantan wakil ketua KPK. Kepala PPATK mengatakan bahwa uang 300 triliun tersebut berasal dari pidana asal. Pertanyaannya pidana asal itu maksudnya apa? Ya, jadi money laundering atau pencucian uang itu berasal dari berbagai macam pidana. Ya. Ada yang asalnya misalnya human trafficking, jual beli manusia,
ada uangnya, kemudian dikonversi ke bentuk investasi, ke saham, dan lain sebagainya. Ada misalnya penjualan narkoba karena dia bandar atau pengumpul, juga judi online, dan juga dari korupsi. Ya, tapi kasus pidananya tidak ada kan yang sedang berjalan di pengadilan? Kenapa disebutkan pidana asal gitu loh? Ya, yang bisa menyebutkan pidana asal nanti setelah adanya penyelidikan di aparat penegak hukum, yakni di KPK, di Kejaksaan, atau di kepolisian. Pertanyaannya, sampai sekarang kasus 300 triliun itu belum ada kasusnya yang nyata menjadi kasus formal di lembaga KPK atau dimanapun. Ada atau tidak? Ya, kalau penegak hukum menerima laporan. Nggak, sampai sekarang ini ada nggak kasus yang bernilai 300 triliun, makanya Kepala PPATK menyatakan itu pidana asal? Ada nggak? Atau itu hanya perkiraan? Belum, ini kan masih proses penyelidikan. Iya. Karena ini adalah dilaporkan ke KPK, maka KPK nanti akan menemukan pidana asalnya. Pidana asalnya itu dari mana? Gitu. Kalau misalnya ada seorang oknum di Kementerian Keuangan itu melakukan transaksi-transaksi yang ilegal. Nah, uangnya nanti akan ditelusuri. Gitu. Tapi apakah ini menandakan, terlepas dari apakah itu pidana asal atau tidak, tapi memang ada pergerakan uang 300 triliun? Bisa saja, karena waktunya itu adalah panjang. Jadi kalau PPATK sendiri itu kan fungsinya kan follow the money, mengikuti arus uang. Arus uang masuk, arus uang keluar, jumlahnya adalah transaksinya itu bisa mencapai yang disebutkan tadi 300 triliun. Tapi untuk menunjukkan ini ada pidana asalnya apa atau predicate crime-nya itu adalah aparat penegak hukum. Kenapa KPK tidak langsung turun? Kan punya kewenangan publik, langsung tidak usah menunggu. Karena diduga kan pihak terkait menutupi. Kenapa berwenang KPK langsung turun ke Kementerian Keuangan? Ya. Jadi begini, setelah diolah, dilidik, kemudian apabila nanti statusnya itu ditemukan dua alat bukti yang cukup dari barang bukti yang dikumpulkan oleh KPK, keterangan ahli, dokumen-dokumen, terus kemudian pendukung yang berbentuk, misalnya saja ini ada penyadapan, pokoknya yang diwujudkan dalam bentuk rekaman suara dari lawful interception tentunya ya. Jadi sampai sekarang belum dimulai oleh KPK ya? Belum, sedang dimulai, sedang diproses. Sedang dimulai. Oke, kita istirahat dulu. Kita ada pooling tentang apa sanksi yang pantas untuk koruptor dan pelaku TPPU. Tetap di Hot Room setelah yang berikut ini.